Wa fihi dalilun aidan ala anna ar-rasul alaihi salatu wasalam la yamlik an yudkhilal jannata ahadan. Bahwa Nabi itu tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan ke dalam surga siapapun dari umatnya. Ya. Karena pada dasarnya seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedudukan orang tersebut dalam surga berada di tingkatan yang mana itu tergantung amal perbuatan. Dulu pernah kami tanyakan kepada guru kami, ada ayat ataupun hadis ya yang mengatakan bahwa masuklah ke dalam surga berdasarkan dengan apa yang kalian kerjakan. Pernah baca mungkin ya? Ya. Bagi mereka mungkin bertanya, ini mana yang betul ini? Masuk ke dalam surga itu atas rahmat atau karena perbuatan kita? Maka dilakukanlah penyelesaian dengan cara al-jam'u bainahuma, mengumpulkan antara keduanya. Hasilnya apa? Masuk ke dalam surga berkat rahmat Allah, karena surga itu banyak tingkatannya. Di tingkatan mana engkau menempati itu berdasarkan pada amal perbuatan kita. Di antara yang menjadi dasar hal itu hadis yang mengatakan di dalam masalah Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi, bacalah dan naiklah, tartilkanlah, ya, karena sesungguhnya kedudukanmu dalam surga itu tergantung pada apa? Ayat yang terakhir kau baca. Artinya semakin banyak ayat kita baca, maka kedudukannya semakin tinggi. Oleh karena itu, ketika Rabi'ah mengatakan, aku ingin menjadi temanmu dalam surga, Nabi tidak mengatakan, ya boleh. Tidak begitu. Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Untuk mewujudkan impianmu, untuk merealisasikan keinginanmu, maka tolonglah aku, dirimu untuk memperbanyak apa? Sujud, memperbanyak salat. Fa idza qama bi kathrati sujudi, ketika seseorang menunaikan, memperbanyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hariyun bi an yakuna murafiqan lirrasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya dia untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jika seseorang sudah menjaga salatnya dengan baik, dengan sempurna, ya, sudah menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah dengan cara menunaikan kewajiban berupa salat, maka sudah pantaslah, sudah layak untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Nah, ini adalah poin penting daripada hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh melakukan berbagai macam upaya, usaha agar kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah. Caranya bagaimana? Perbanyak sholat. Tadi itu ya, mungkin andai kata kita ketemu dalam mimpi dengan Nabi dan kita minta hal yang sama, mungkin jawabannya sama. Ya, perbanyak sholat dulu. Ya. Karena tadi itu Nabi tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Nah, tapi Nabi dengan umatnya mengamalkan perintah-perintahnya ini, nah, Nabi memiliki alasan untuk kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Dulu ketika paman Nabi Abu Talib dalam kondisi beliau sakit di akhir hayatnya, apa yang dipesankan oleh Nabi kepada pamannya? Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena itu kalimat yang dengannya aku bisa memberikan hujjah, memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya. Nah, jadi dengan umatnya mengamalkan perintah Nabi ini, ketika mereka mengamalkan perintah Nabi dengan amalan-amalan inilah kemudian Nabi memiliki alasan untuk memberikan syafaat kepada mereka, kepada kita semuanya. Ya. Bahkan orang yang mengatakan kalimat syahadatain yang dikatakan dalam haditsul bitaqah,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tersebut dibentangkan di hadapannya 99 lembar. Dari setiap lembar semua catatannya dosa sejauh mata memandang, dosa semuanya ya. Ya, tapi ternyata dia punya kalimat, punya kartu yang di situ tertulis kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Sebanyak apapun dosa umat Nabi, selama dia mengimani Allah sebagai Tuhannya, sebagai Robnya, pasti ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Apalagi kalau dia orang beriman dan mengamalkan sederet kewajiban dan perintah, maka akan lebih mulia lagi. Maka di sini kita dimotivasi oleh Nabi untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh. Untuk apa? Bersungguh-sungguh mengejar impian kita agar dapat berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjaga ibadah salat.